Halo semuanya, kalau dengar kata investasi emas, apa sih yang kebayang di kepala kalian? Sesuatu yang kuno? Investasinya orang tua kita gitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua mitos itu dan kita adu langsung 3 cara paling modern buat beli emas. Siap-siap ya? Jujur aja deh, banyak kan yang mikir kalau emas tuh investasinya ibu-ibu, buat arisan atau simpanan di lemari. Tapi beneran masih gitu nggak sih? Coba kita lihat datanya deh. Nah, lihat ini. Dalam 4 bulan terakhir, waktu saham anjlok, Bitcoin juga terjun bebas, emas justru terbang, naik 25%. Gila kan? Ini bukti kalau emas tuh bukan cuma perhiasan, tapi aset safe haven yang relevan banget di zaman sekarang. Oke, ini dia agenda pertarungan kita. Kita bakal bedah kenapa emas bisa balik lagi jadi primadona. Terus, kita kenalan sama 3 jagoannya, dan kita adu mereka dalam 3 ronde paling krusial. Cuan, gampangnya, sama resikonya. Di akhir, kita bakal tentuin juara yang paling pas buat kamu tuh yang mana. Sebelum pertarungan dimulai, kenalan dulu sama 3 kontestan kita. Pertama ada si emas fisik, sang tradisionalis. Kedua ada emas digital, si modernis yang praktis. Dan yang terakhir emas kripto, sang futuris yang canggih. Masing-masing punya jurus andalannya sendiri loh. Oke, ronde pertama. Ini nih yang paling kita tunggu-tunggu, faktor cuan. Pertanyaannya simpel, mana yang bisa kasih untung paling gede? Nah, kunci jawabannya ada di satu kata, spread. Apaan tuh spread? Gampangnya gini, spread itu selisih antara harga kita beli dan harga kita jual lagi saat itu juga. Misalnya, kita beli emas 1 juta, pas mau dijual lagi di detik yang sama, harganya jadi 950.000. Nah, yang 50.000 itu spreadnya. Intinya, makin kecil spread, makin cepat kita bisa untung. Sebelum saya kasih lihat tabel perbandingannya, coba lihat angka ini dulu. 0,17%. Kecil banget kan? Tipis banget. Pertanyaannya, jenis emas yang mana nih yang bisa ngasih spread setipis ini? Dan ini dia jawabannya. Kelihatan jelas ya di tabel. Emas fisik spreadnya paling gede, walaupun makin kecil kalau kita beli gram yang lebih besar. Emas digital lumayan, stabil di 3%. Tapi juaranya, wow, jelas banget. Emas kripto, spreadnya cuma 0,17%. Mau beli dikit atau banyak, sama aja. Nggak perlu perdebatan lagi. Kalau ngomongin soal memaksimalkan cuan dengan neken selisih harga jual beli, pemenang ronde pertama kita adalah emas kripto. Cuan emang nomor 1, tapi kalau prosesnya ribet ya males juga kan? Oke, kita masuk ronde kedua. Faktor kemudahan. Mana nih yang paling praktis dan nggak pakai ribet? Nah, di sini bedanya kerasa banget. Beli emas fisik kan harus ke toko, ngikutin jam buka mereka. Bandingin sama emas digital dan kripto yang bisa kita beli kapanpun, mau subuh atau tengah malam, 24/7. Dan yang paling keren, emas digital bisa dimulai cuma dengan 5.000 perak. Ini sih bener-bener ngebuka pintu buat siapa aja yang mau investasi. Masing-masing juga punya kelebihan unik. Emas digital itu fleksibel, bisa dicetak jadi emas batangan kalau mau. Emas kripto, contohnya token XAUT, bisa kita kirim ke teman di belahan dunia lain dalam hitungan menit lewat blockchain. Keren kan? Nah, kalau emas fisik, ya tentu kita harus mikirin nyimpennya di mana yang aman. Jadi untuk ronde kemudahan ini, kita punya 2 juara. Dengan akses 24/7, modal awal yang super terjangkau, dan fitur-fitur canggihnya, emas digital dan emas kripto menang telak di ronde ini. Sekarang kita masuk ronde penentuan, ronde yang paling krusial, faktor resiko. Ingat, di mana ada untung, di situ ada resiko. Apa aja sih bahaya yang perlu kita waspadai dari masing-masing jenis emas ini? Pada dasarnya, ada 3 resiko utama kalau kita investasi emas. Pertama, resiko finansial, ya karena harganya naik turun. Kedua, resiko keamanan, entah itu di maling atau platformnya yang bermasalah. Ketiga, resiko keaslian, alias takut dapat emas palsu. Nah, ini rinciannya. Kalau emas fisik, risikonya ya jelas, bisa dimaling, rusak, atau dapat yang palsu. Kalau emas digital, kita bergantung 100% sama platformnya. Gimana kalau platformnya ilegal atau bangkrut? Nah, kalau emas kripto, ada yang namanya risiko counterparty. Artinya, kita harus percaya sama perusahaan yang nerbitin tokennya, plus keamanan dari exchange tempat kita jual beli. Resiko platform di emas digital itu bukan cuma teori loh. Ini contoh beneran dari kasus PT Tamasya tahun 2023. Gara-gara platformnya ilegal, penggunanya dipaksa jual emas rugi besar. Ini pengingat keras buat kita semua. Selalu cek legalitas platform manapun sebelum naruh duit di sana. Oke, setelah 3 ronde yang panas, sekarang waktunya nentuin pemenang. Tapi, pemenangnya bukan cuma 1,
Juara sejati itu tergantung dari siapa Anda sebagai seorang investor. Yuk kita cari tahu, juara yang paling pas buat strategi kamu. Jadi kesimpulannya gini, coba kamu cek kamu tipe yang mana. Kalau kamu investor jangka panjang yang mau pegang aset sendiri dan belinya dalam jumlah besar, emas fisik itu benteng pertahanan kamu. Kalau kamu tipe penabung disiplin yang mau nyicil dikit-dikit secara rutin, emas digital jawabannya. Nah, tapi kalau kamu udah jago di dunia kripto dan mau cari untung dari pergerakan harga jangka pendek, emas kripto adalah senjata andalanmu. Eits, tunggu dulu. Ada satu poin bonus yang penting banget, pajak. Ini bisa jadi game changer. Pajak emas kripto itu final dan tarifnya rendah banget. Sementara kalau kamu untung dari jual emas fisik atau digital, secara aturan itu kena pajak penghasilan progresif yang tarifnya bisa jauh lebih tinggi. Jadi gimana? Setelah kita bongkar semua plus minusnya, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Apakah cara pandang dan strategi investasi emas kamu bakal berubah setelah ini? Coba pikirin baik-baik, karena milih jalan yang tepat bisa ngaruh banget ke masa depan keuangan kamu.